Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek UAS Pemrograman Digital Digital YOLO Realtime Object Detection. Kelompok kami nomor satu Abdul Hamid Asidik, dua Aditya Setiawan, tiga Agnoda Akbar, empat Bagus Adi Nugroho, lima Bagus Infansa, enam Daniel Adi Kurniawan, tujuh Eza Raza, delapan Ramadan Kodri, sembilan Prabandari. Cara kerja YOLO. YOLO, You Only Look Once, adalah salah satu algoritma deep learning untuk deteksi objek dalam gambar dan video secara real time. Algoritma ini terkenal karena kecepatan dan akurasinya. Cara kerja YOLO, input gambar. YOLO menerima gambar sebagai input dan membagi gambar tersebut menjadi grid. Misalnya 7 kali 7 atau 13 kali 13 tergantung pada versi YOLO. Satu, prediksi bounding box and confidence score. Satu, untuk setiap grid cell, dulu memprediksi sejumlah bounding box yang bisa mencakup objek yang mungkin ada di dalam sel tersebut. Dua, setiap bounding box memiliki satu koordinat XY dari pusat bounding box relatif terhadap grid cell. Dua, lebar, width, dan tinggi height dari bounding box relatif terhadap keseluruhan gambar. Juga confidence score yang menunjukkan seberapa yakin model bahwa bounding box tersebut benar-benar mengandung objek. Setelah itu, step pertama kita memasuki tutorial dari Yulu ini. Step pertama kita menggunakan RoboFlow, di mana kita mentraining data-data dari video itu lalu menganotasinya menjadi objek-objek yang ingin kita set. Setelah itu, hasil dari apa namanya RoboFlow ini diekspor ke dalam Google Colab. Untuk RoboFlow-nya kebetulan ini lagi down servernya, jadi nggak bisa dibuka. Kita langsung ke step kedua, yaitu mengekspor dari Overflow-nya masuk ke YOLO. Masuk ke Google Colab. Mungkin untuk Google Colab akan dijelaskan oleh Mas Hafid. Oke, baik. Terima kasih, Mas Bagus. Untuk yang pertama ini mempersiapkan inisialisasi GPU dengan menambahkan script NVIDIA Min SMI. Kemudian nanti akan menampilkan informasi GPU dan beberapa kartu grafis dengan menggunakan NVIDIA. Oke, untuk selanjutnya, Mas Bagus, di scroll aja. Ini, Ya, untuk import ke bawah dulu, Mas, import OS. ini. Ya, betul. Oke. Kemudian untuk mempersiapkan sistem operasi dengan menggunakan import OS, kemudian menambahkan variabel home. Dan di sini untuk mengembalikan jalur dari direktori kerja. Dan untuk selanjutnya print untuk variabel home. Jadi hasilnya ini akan menampilkan direktori kerja yang ada pada saat ini. Oke, selanjutnya, Mas.
Ya, ke pip install method. Oke, yang pertama ini menginstal paket Python yaitu Ultralytic dengan versi 8 dan kita menggunakan IPython untuk mengimport display untuk mengontrol output di Jupyter Notebook yang ada display clear output. Nah, ini digunakan untuk menjaga tampilan notebook untuk tetap bersih setelah menginstal paket. Kemudian untuk mengimport Ultralytic, kemudian baru kita cek apakah paket Ultralytic ini sudah terinstall dengan baik. Oke, selanjutnya, kemudian dari paket Ultralytic kita import YOLO, ya, jadi kelas YOLO. Ini bagian dari pustaka Ultralytic untuk deteksi objek. Oke, kemudian dari Python display, import display dan image. Jadi mengimport fungsi display dan kelas image dari modul IPython display. Oke, selanjutnya Mas. Jadi untuk tampilannya seperti itu ya tadi hasilnya. Oke, kemudian kita mengubah direktori ke home, kemudian memerintahkan untuk menampilkan gambar dalam Jupyter Notebook, ya. Jadi dengan file name runs segment predict .jpg dengan resolusi tinggi 600 pixel. Oke, untuk selanjutnya dan di training ya Mas. Masuk ke training. Dan menggunakan YOLO dengan perintah segmen dengan mode train menggunakan model YOLO versi 2 yang telah dilatih untuk segmentasi objek. Oke. Setelah itu kita lanjut ke PPT, lanjut ke step ketiga. Untuk hasil dari collab tadi kita ekspor berupa base PT-nya, lalu kita masukkan ke dalam codingan dan dijalankan di codingan dengan codingan seperti berikut. Mungkin akan dijelaskan oleh Mas Dayu dan Mas Bagus Irfansyah. Silahkan. Ini yang pertama ada import libraries. Nah, untuk YOLO ini diimport dari pustaka Ultralytic untuk melakukan deteksi objek. Terus untuk CV2-nya adalah pustaka OpenCV untuk pemrosesan gambar dan video. Dengan NumPy digunakan untuk operasi array. Dan CVZone adalah pustaka untuk tambahan namun tidak digunakan dalam kode ini. Terus yang kedua ada load model. Membuat model YOLO yang telah dilatih dengan bobot yang disimpan di file base.pt. Terus untuk class names-nya berisi nama kelas dari model yang dilatih. Terus selanjutnya ada video input dan output.
Nah, untuk cap ini membuka video input dengan nama orang jalan .mp4. Untuk force-nya menentukan kodek untuk video output dengan out adalah objek video writer untuk menyimpan hasil video ke file output. Selanjutnya ada log untuk membaca dan memproses video. Nah, ini untuk membaca frame dari video, mengabaikan frame yang tidak memenuhi kondisi. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bagus. Kemudian nomor 5 yaitu resize dan deteksi, mengubah ukuran frame video. Kemudian melakukan deteksi objek pada frame menggunakan model YOLO. Kemudian nomor 6 proses hasil deteksi. Mengakses hasil deteksi seperti kotak bounding dan match. Kemudian menggambarkan kotak di sekitar objek yang terdeteksi dan menambahkan label kelas pada gambar. Kemudian yang nomor 7 tulis dan tampilkan frame. Menyimpan frame yang telah diproses ke file output dan kemudian menampilkan frame dalam jendela. Kemudian nomor 8 release resource. Menutup, menutup video input dan output. Kemudian menutup semua jendela OpenCV. Mungkin itu saja dari apa namanya step ketiga untuk hasilnya. Untuk hasilnya mungkin bisa berikan seperti ini. Itu saja dari step 3. Saya kembalikan ke Mas Alfian atau Mas Daniel. Baik, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.